Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, aku berharap di hari ini kalian masih tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk kembali beraktivitas belajar tentunya. Insya Allah hari ini Pak Guru akan menyampaikan penjelasan terkait dengan pelajaran matematika lanjutan yang kemarin ya, bab tentang pecahan. Hari ini kita sudah sampai pada halaman 11 bagian D ya, berbagai bentuk pecahan. Tentunya kalian sudah baca bukunya, dan insya Allah walaupun mungkin belum sepenuhnya memahami, tapi setidaknya kalau udah baca akan sedikit mengerti ya tentang pecahan. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu Pak Guru sampaikan terkait dengan penjelasan untuk lebih memperjelas pemahaman kalian semuanya ya. Pecahan itu ada beberapa macam ya. Ada satu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir yang keempat yaitu prosentase ya, persen. Kita bahas satu persatu. Untuk pecahan biasa itu ada dua jenis. Yang pertama pecahan murni ya. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Seperti yang kalian lihat di situ. Lebih jelasnya Pak Guru jelaskan sebentar ya. Masing-masing akan kasih penjelasan walaupun tidak banyak. Ini pecahan biasa itu contohnya misalnya 2/3 ya. Ini yang ada di buku ya. 3 per berapa tuh, per 5, ada 6/9. Nah, udah contohnya 3 saja. Nah, yang di atas ini namanya pembilang ya, namanya pembilang. Nah, yang di bawah yang ini namanya penyebut. Kalian lihat, kalau pecahan biasa yang murni itu pembilangnya itu lebih kecil ya, 2 ya, lebih kecil daripada penyebutnya. Penyebutnya 3 ya kan. Nah, ini pembilangnya kan 2, penyebutnya 3. Nah, jadi kalau pecahan biasa itu pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya, itu namanya pecahan murni ya. Pecahan biasa atau pecahan murni, itu contohnya. Atau berapa saja, misalnya 1/2, 1/3, itu namanya pecahan murni. Kemudian yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni contohnya lihat ya, lihat di buku, coba kalian lihat nih ya, ada 5, 5 per berapa tuh, 5/3. Oh, ini spidolnya sudah mau wassalam ya. Hari ini mungkin belum maksimal, tapi rencananya insya Allah hari Kamis ya akan Pak Guru siapkan medianya. 5, wah ini udah nggak mempan lagi nih ya. 5, aduh, Masya Allah udah habis nih ya. 5/3. Nah, ini pecahan tidak murni ya. 5 itu lebih besar ya, lebih besar. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini penyebut nih ya, ini penyebut, ini pembilang. Nah, ini pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Ini namanya pecahan tidak murni ya, tidak murni. Nah, ini bagian yang pertama. Ini pecahan murni dan pecahan tidak murni disebut pecahan biasa ya, namanya pecahan biasa. Ini bagian 1, pecahan
biasa. Biasa, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ya. Jadi pecahan biasa ada dua, satu murni dan pecahan tidak murni. Ini pecahan biasa. Yang pertama ya, itu sudah ya, saya rasa sudah paham lah, itu mudah. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran, sebentar Pak hapus dulu ya. Pecahan campuran, lihat di halaman 11. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, jika pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Nah, jadi gini ya. Contoh tadi yang 5 ya. Atau yang 7 deh, yang 7. Yang 7. Spidolnya udah wassalam nih ya. 7 per berapa ya? Tadi 7 per 3. Nah, 7 per 3 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya kan? Nah, ini dijadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya dibagi. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 dapat berapa? Kalau 7 bagi 3 dapat berapaan? Dapat 2, masing-masing dapat 2. Masih ada sisa atau udah habis? Masih ada sisa ya. Jadi 7 dibagi 3 ya. Jadi misalnya Pak Guru punya buku 7 dibagi 3 anak, dapat berapaan? Dapat 2. Masih ada sisa kan 1. Nah, satunya tulis nih 1. Nah, satunya itu bagian dari seperberapa? Lihat, dari 1/3, berarti 1 per 3. Nah, jadi 7 ya nih. 7 per 3 sama dengan 7 dibagi 3 sama dengan 2 per 1/3 ya. Nah, jadi masing-masing dapat 2/3. Nah, ini namanya pecah campuran. Nah, ini bilangan bulatnya ya. 2 ini bilangan bulat. Nah, ini pecahannya. Nah, ini namanya campuran, pecahan campuran ya. Itu contoh. Cara yang mudah. Cara yang lain. Misalnya ada 9 ya, ada 9. Maaf nih, spidolnya udah mau wassalam. 9 per berapa? 9 per misalnya per berapa ya? Per 4 ya, per 4. 9 per 4. Nah, jadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Dibagi ya 9. Nah, ini 9 per 4 berarti artinya 9 dibagi 4. Berapa dapatnya? Kalian punya kelereng 9 dibagi 4 anak dapat berapaan? Dapat 2. Masing-masing dapat 2. Masih ada sisa enggak? Karena tadi 9 berarti masih ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, 1 ini bagian dari berapa? Bagian dari nih dari 4 ya. Jadi 1/4. 2 1/4. Ini hasil pembagian daripada ini ya, dari pecahan campuran, yaitu 9/4. Ini namanya pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat sama pecahan ini ya. Itu namanya pecahan campuran. Itu yang kedua ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Itu contoh nih
Penjelasan singkatnya seperti itu, cara ngitungnya mudah ya. Kemudian oh iya, kalau ini dicontoh ya, yang di buku ini kalian lihat yang di buku ya, untuk mendapatkan pecahan campuran dengan cara ini, kalau cara tersusun ya, cara tersusun bagaimana, nanti kan 3 nih, 7 bagi 3 berarti ini 7 dibagi 3 dapat berapa, dapat 2. Ada sisa enggak? Ada 1. Ini yang biru tuh, sisanya 1 ya, itu kalau bersusun. Nah, hasil dari 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisa 1. Nah, jadi pecahannya 7/3 dapat ditulis 2/3 ya. Nah, itu contoh dimana 2 ini hasil dari pembagian hasil dari pembagian 7 bagi 3 ya, kan dapat 2 tadi seperti contoh yang tadi yang sudah Pak Guru sampaikan di awal. Nah, satunya itu sisa ya, jadi cara ngitungnya begitu. Untuk lebih jelasnya Pak Guru sampaikan lagi nih, cara yang lain lagi nih, contoh yang lain nih biar kalian paham. Contohnya ada angka 11. Mana? Mohon maaf ya, 11 per berapa? Contohnya per 7. Nah, artinya 11/7 berarti artinya 11 dibagi 7. Kalian punya kelereng 11 dibagi 7 anak dapat berapa nanti? Kalau dapat 2 bisa enggak? Oh, enggak bisa, masih kurang. Kalau 2 berarti butuh 14. Kalau sedangkan ini hanya 11, maka dapatnya berapa? Dapatnya 1 ya. Masing-masing dapat 1. Masih ada sisa enggak? Masih. Kalau 1 dapatnya 1 berarti cuma 7 kan? Berarti masih ada sisa. Ada sisa 4. Tulis sisanya nih, 4. Nah, 4. Itu 4 dari sisa dari berapa? Dari 11. Dari 11 dibagi 7, maka dapat 1, 4/7. Nah, ini hasil pembagian dari pecahan 11/7 dijadikan pecah campuran menjadi 4/7. Ini namanya pecahan campuran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang ketiga, pecahan desimal. Lihat di buku ya, pecahan desimal. Apa itu? Apa sih desimal itu? Desimal adalah pecahan per 10 ya, pecahan per 10 artinya berapapun angkanya itu dibagi 10, namanya desimal, atau per 100 atau per 1000 atau per berapa saja dan seterusnya, pokoknya dibagi berapa nanti dijadikan desimal. Contoh, ada angka 0,3. Nah, ini bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma, artinya 0,3 itu berarti hasil dari 3 per 10. Nah, ini ada balok 10 ya, yang diarsir diwarnai ada 3. Nah, 3 itu bagian dari berapa? Dari 10. Berarti 3 per 10. Maka dijadikan desimal menjadi 0,3. Ini satu angka. Kalau satu angka berarti pembagiannya adalah 10. Nah, kalau per 100 bagaimana? Nah, kalau per 100 begini, ini ada kotak ya, ada balok. Ini ada 100 kubus ya, ada 100 kotak lah ya, 100 kotak. 100 kotak yang diwarnai ada berapa? Hitung sendiri di sini. Ada 25. Nah, 25 itu bagian dari kotak berapa? Dari bagian daripada 100. Berarti 25 per 100. Maka dijadikan desimal 0,225. Kenapa 25? 25 kan 2 angka ya. Karena per 100. Kalau per 100 itu 2 angka. Berikutnya, halaman berikutnya. Oh iya, jatuh lagi. Sebentar ya, ini untuk baterainya tadi, supaya tidak kebayang dikasih lampu lagi. Sebentar anak-anakku sekalian.
Ini sebetulnya Pak Guru belum siap ininya ya, medianya atau sarananya, ala kadarnya dulu ya. Baik, lanjutkan lagi. Sekarang lihat di halaman 12. Halaman 12 ada persen ya. 4%. Apa itu persen? Persen artinya bentuk lain dari pecahan penyebut penyebut 100 ya, artinya per 100 ya. Jadi persen itu artinya per 100. Contoh, ada 8%, artinya 8 per 100. Nah, bilangan 8 dibaca 8 per persen ya. Jadi tandanya persen itu pakainya ini ya. Nah, ini 8%. Nah, ini tanda persen. Nah, tanda persen berarti 0 kecil per 0 kecil, itu namanya persen ya. Ini namanya tanda per persen. Kalau misalnya kita tulis 5 dikasih tanda begini, nah, ini namanya 5% ya. Nah, sekarang kita kembali pada persen. Jadi persen itu artinya per 100. Nah, ada contoh 8 per 100. 8 bagi 100 berapa? Cara ngitungnya bagaimana? Nah, kalau manual kalian mungkin agak susah ya. Kalau pakai pakai kalkulator itu langsung dapat hasilnya ya. Tapi begini mudah saja. Bilangan per 8% dibaca 8%. 25 artinya 25 per 100 atau sama dengan 1/4 ya. Nah, 1/4 itu berarti 100-nya bagi 4. Nah, 100 bagi 4 dapat 25. Nah, bilangan 20 dibaca 25%. Nah, misalnya Pak Guru kasih contoh. Ini sampai 20 menit ya untuk penjelasan materi ini. Sebetulnya masih kurang, cuma minimal ya sudah dijelaskan sedikit tapi bisa dipahami ya. Kalau nanti belum paham nanti bisa ditanyakan lagi ya. Sekarang Pak Guru kasih contoh ada 10 mana nih, maaf ya, ini spidolnya sudah wassalam nih ya. Ini mohon maaf, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada kesempatan mendatang, insya Allah di hari Kamis saat kita Google Meet ya, tatap muka secara virtual. Insya Allah nanti akan disampaikan kembali. Untuk sementara itu dulu ya anak-anakku sekalian, penjelasan dari materi pembahasan hari ini, yaitu berbagai bentuk pecahan. Sekali lagi, pecahan itu dibagi ada beberapa ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan per persen. Pecahan biasa ada 2 jenis, yaitu pecahan murni. Contohnya sudah tadi Pak Guru sampaikan ya, itu kalian sudah baca nih di sini ya. Kemudian pecahan tidak murni. Pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, pembilang itu letaknya ada di atas, kalau penyebut di bawah. Jadi 2 itu namanya pembilang, kalau 6 namanya penyebut. Nah, jadi kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka namanya pecahan murni. Kalau pecahan tidak murni yaitu pecahan tidak murni itu pembilangnya ya, angka yang ada di atasnya itu lebih besar daripada angka di bawah, atau angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu namanya pecahan tidak murni. Nah, pecahan campuran seperti tadi sudah disampaikan, dan demikian juga dengan pecahan desimal. Kalau desimal mungkin perlu penjelasan lebih panjang ya, karena saya yakin tidak bisa cepat paham. Tapi karena Pak Guru ini spidolnya sudah wassalam, belum beli lagi ya, belum beli. Nanti insya Allah mudah di hari Kamis kita ulang kembali supaya paham. Yang penting paham dulu ya, jangan pindah-pindah materi kalau nggak paham kan sayang ya. Yang penting paham dulu. Nah, yang persen tadi sudah, persen artinya per 100 ya.
berapapun bagi 100 namanya persen, ditandai dengan tanda seperti ini ya. Kalian bisa bacalah di buku ya. Nah, itu dulu anak-anakku sekalian. Silakan dibaca ulang lagi ya, waktunya masih ada, dan silakan dikerjakan soal latihan 4. Silakan kerjakan sebisanya. Nanti kita bahas lebih banyak jawabannya nanti ya, insya Allah kita bahas, kita kerjakan bersama terkait dengan soal latihan 4. Silakan kalian kerjakan dulu sebisanya dulu ya, sedapatnya dulu. Nanti kita kerjakan bersama. Kalau hari ini Pak Guru nggak sempat karena memang spidolnya juga udah habis, nanti di hari Kamis ya. Tapi yang penting kalian berusaha dulu untuk mengerjakan latihan 4-nya ya. Untuk latihan saja, enggak wajib untuk di share ke Pak Guru. Kalaupun ada yang mau nge-share ya boleh saja ya, untuk ngecek apa benar atau enggak. Kalau nggak benar ya nanti ya sama-sama kita bahas semuanya. Pak Guru harap bisa paham lah, maka nanti akan Pak Guru kasih jawaban ya, kita oret-oretan nanti di papan tulis dadakan ini ya. Bukan papan tulis sebetulnya, ini stiker ya, stiker besar yang Pak Guru tempel ke tembok untuk sarana atau untuk media belajar. Semalam jam 12-an ya. Nggak apa-apa, yang penting insya Allah anak-anakku sekalian semuanya bisa belajar dengan baik ya. Itu aja dulu deh ya, ini udah lebih dari 20 menit. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian yang cerdas-cerdas dan solih dan solihah. Jangan patah semangat meskipun agak susah memahami semua materi pelajaran apapun ya, tetap semangat belajar secara bertahap ya. Yang penting sering diulang-ulang, insya Allah sesulit apapun akan mudah. Dan yang lebih penting lagi, tetap optimis ya, berprasangka baik ya. Sesuatu yang susah akan menjadi mudah ya. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk materi matematika ini nanti dilanjut pada materi berikutnya, yaitu tematik. Silakan sebagaimana tadi sudah Pak Guru sampaikan di awal, yaitu tentang pembelajaran hari ini ya, yang sudah sampaikan via chatting. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.